Kamu cuma beban, bentak mertuaku. Mereka tidak tahu. Beban, inilah yang menanggung hidup mewah mereka sebesar 80 juta setiap bulan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk subscribe dan like dulu videonya. Jangan lupa komen di bawah untuk absen ya, biar aku makin semangat. Nadia meletakkan piring terakhir berisi roti panggang di atas meja makan marmer yang dingin dan berkilauan. Sinar matahari pagi menembus jendela raksasa, menyorot kemewahan perabotan yang ironisnya, terasa lebih beku daripada menyambut. Setiap sudut rumah ini berteriak tentang kesuksesan, sebuah narasi yang Nadia tulis dengan keringatnya. Namun ia tak pernah diizinkan menjadi tokoh utamanya. Nadia, kopinya mana? Sudah jam berapa ini? Suara Ibu Ratna, ibu mertuanya, menggelegar dari lantai atas, memecah keheningan. Tak lama kemudian, wanita parubaya itu menuruni tangga dengan langkah angkuh. Gaun rumahannya yang terbuat dari sutra berdesir di setiap anak tangga. Di belakangnya, Siska, adik iparnya yang berusia 20 tahun, menyusul sambil sibuk dengan ponselnya. Ini, Ma, sudah siap, sahut Nadia lembut, menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir porselen mahal. Ibu Ratna duduk di kursi utama, menyesap kopinya, dan langsung mendecakkan lidah. Terlalu pahit. Kamu ini di rumah seharian, membuat kopi yang pas saja tidak bisa. Nadia tidak menjawab, hanya meraih teko kopi dan hendak memperbaikinya. Namun Siska menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Sudahlah, Ma, maklum saja, kan Nadia kan tidak terbiasa dengan standar kita. Kalimat itu meluncur mulus, dibungkus senyum manis yang menyembunyikan duri tajam. Standar, sebuah kata yang selalu mereka gunakan untuk membuat tembok di antara mereka dan Nadia. Standar rumah mewah ini, standar mobil Eropa di garasi, standar liburan ke luar negeri setiap tahun, standar yang mereka nikmati tanpa tahu siapa yang sebenarnya membayarnya. Revan, suaminya, akhirnya muncul, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Wajahnya tampak lelah, bahkan sebelum hari dimulai. Ia melihat ketegangan di meja makan, pemandangan yang sudah terlalu akrab baginya. Pagi, semua, sapanya, berusaha terdengar ceria. Ia duduk di samping Nadia, mengambil selembar roti panggang. Lihat ini, Revan, ujar Ibu Ratna, menunjuk roti di piringnya. Agak gosong. Istrimu ini benar-benar tidak bisa diandalkan untuk urusan dapur. Untung kamu punya karir yang bagus, jadi kita tidak perlu kelaparan. Nadia merasakan tatapan cepat dari Revan, sebuah tatapan yang memohon pengertian, memohon kesabaran. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Nadia sudah menjadi ahli dalam menafsirkan tatapan itu. Itu adalah tatapan seorang pria yang terperangkap antara rasa malu dan baktinya pada sang ibu. Dan seperti biasa, Nadia membalasnya dengan senyum tipis, sebuah isyarat bahwa ia akan menelan lagi kepahitan pagi ini. Di dalam benaknya, Nadia menghitung. Cicilan rumah ini, 25 juta per bulan. Cicilan mobil yang dipakai mertuanya, 10 juta. Biaya kuliah Siska di universitas swasta ternama, 15 juta per semester. Belum termasuk biaya hidup, tagihan kartu kredit tak terbatas milik Ibu Ratna dan Siska, serta uang saku bulanan mereka. Totalnya, rata-rata 80 juta rupiah setiap bulan mengalir keluar dari rekening yang diatasnamakan Revan, namun bersumber dari akun investasi dan gaji konsultasi digital miliknya. Aku cuma mau mengingatkan, Revan, Siska tiba-tiba berkata, meletakkan ponselnya. 2 minggu lagi ulang tahunku. Loh, ingat janjimu soal tas branded keluaran terbaru itu? Ya, Kak. Revan tersedak rotinya. Ah, iya, Siska. Nanti kita lihat. Ya. Tidak ada. Nanti kita lihat. Potong Ibu Ratna tajam. Kamu harus menepati janjimu. Adikmu satu-satunya. Jangan sampai dia malu di depan teman-temannya. Istrimu ini juga. Seharusnya bisa mengingatkan. Bukan malah diam saja seperti patung. Nadia hanya menunduk, melanjutkan sarapannya yang terasa seperti abu di mulutnya. Ia adalah hantu di rumah ini. Hantu dermawan yang keberadaannya tak dianggap.
Namun kemurahan hatinya dituntut tanpa henti. Sarapan itu berakhir seperti biasanya, dengan Revan yang terburu-buru berangkat kerja untuk menghindari lebih banyak drama, dan Nadia yang ditinggal sendirian untuk membersihkan sisa-sisa perjamuan pagi yang penuh kepalsuan. Sambil mencuci piring-piring porselen di dapur yang luas dan modern, pandangan Nadia tertumbuk pada sebuah foto pernikahan dalam bingkai perak yang diletakkan di atas kulkas. Foto itu menunjukkan dirinya dan Revan 5 tahun yang lalu. Mereka tersenyum begitu lebar. Mata mereka memancarkan harapan dan cinta yang tulus. Saat itu, mereka belum tinggal di rumah ini. Mereka tinggal di sebuah kontrakan sederhana dengan 2 kamar, di mana tawa mereka bisa terdengar bebas tanpa dinilai oleh siapapun. Kenangan itu membawanya kembali pada suatu malam, sekitar 6 bulan setelah pernikahan mereka. Nadia baru saja mendapatkan promosi besar di perusahaan teknologi multinasional tempatnya bekerja secara remote. Gajinya melonjak drastis, jauh melampaui pendapatan Revan sebagai staf akuntansi di sebuah perusahaan lokal. Malam itu, ia menceritakan kabar gembira itu pada Revan dengan antusias. Namun, alih-alih melihat kegembiraan yang sama di wajah suaminya, ia justru melihat awan keruh di sana. "Ada apa, Mas? Kamu tidak senang?" tanya Nadia lembut, duduk di sampingnya di sofa tua mereka. Revan menghela napas panjang. "Tentu saja aku senang untukmu, sayang. Aku bangga sekali. Tapi..." Ia berhenti, ragu-ragu. "Aku malu, Nat. Ibuku selalu membanding-bandingkanku dengan sepupu-sepupuku yang lain. Beliau selalu berharap aku bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Dengan gajiku sekarang, apa yang bisa aku berikan? Dan sekarang, penghasilanmu jauh di atasku. Aku merasa gagal sebagai suami, sebagai kepala keluarga." Nadia memegang tangan Revan. Hatinya sakit melihat suaminya begitu tertekan. Ia mencintai pria ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saat itu, yang ia inginkan hanyalah menghapus beban dari pundaknya. "Bagaimana kalau kita buat ini jadi rahasia kita?" usul Nadia spontan. "Bagaimana kalau penghasilanku kita anggap sebagai penghasilan keluarga, tapi kita masukkan semuanya ke rekeningmu? Biar mama dan keluargamu melihat kamu yang berhasil memenuhi semua impian mereka. Aku tidak butuh pengakuan dari mereka, Mas. Aku hanya butuh kamu." Mata Revan berbinar, campuran antara rasa bersalah dan kelegaan yang luar biasa. "Kamu serius, Nat? Kamu mau melakukan itu untukku?" "Tentu saja," jawab Nadia, memeluknya erat. "Kita tim, kan? Uangku uangmu juga. Yang penting kita bahagia bersama." Itulah awal mula dari perjanjian rahasia mereka. Sebuah perjanjian yang lahir dari cinta, namun perlahan berubah menjadi racun. Awalnya semua terasa indah. Mereka membeli rumah besar ini atas nama Revan. Mereka membelikan mobil untuk Ibu Ratna, hadiah dari Revan. Mereka membiayai gaya hidup mewah Siska, kebaikan hati Revan. Revan dipuja-puji sebagai anak dan kakak yang sukses luar biasa. Nadia, sang arsitek di balik semua kemegahan itu, rela mengambil peran di belakang panggung. Ia berhenti dari pekerjaannya setahun kemudian untuk membangun bisnis konsultasi digitalnya sendiri, memberinya fleksibilitas waktu yang lebih besar, dan ironisnya, penghasilan yang lebih besar pula. Di mata keluarga Revan, ia hanyalah seorang istri pengangguran yang beruntung dinikahi oleh pria sukses. Kini, sambil menatap foto pernikahan itu, Nadia merasakan getaran pahit di hatinya. Perjanjian itu tidak melindungi harga diri Revan. Perjanjian itu justru melumpuhkan keberaniannya. Ia menjadi begitu nyaman dalam kebohongan itu sehingga ia lupa bagaimana caranya berdiri dan membela wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Cinta telah berubah menjadi ketergantungan, dan pengorbanan telah menjadi penindasan. Foto itu bukan lagi simbol harapan, melainkan pengingat akan sebuah kesalahan besar yang ia buat atas nama cinta. Sore harinya, suasana di ruang keluarga terasa berat. Siska, dengan sengaja, membuka majalah otomotif di atas meja kopi, menunjuk-nunjuk gambar sebuah SUV kompak keluaran terbaru dengan antusiasme yang dibuat-buat. "Lihat deh, MA, keren banget, kan?
Warnanya juga lucu. Temanku, si Vina, baru dibelikan ayahnya yang persis seperti ini. Celoteh Siska, melirik ke arah Revan yang baru saja pulang kerja dan sedang melonggarkan dasinya. Ibu Ratna, seperti biasa, menjadi penyambung lidah yang handal. Revan, dengar itu adikmu. Sudah sepantasnya dia punya mobil sendiri. Kasihan kan harus naik taksi online terus kalau mau ke kampus atau main sama teman-temannya. Tidak aman untuk anak gadis. Revan memijat pelipisnya. Ma, Siska kan sudah ada mobil di rumah yang bisa dipakai bergantian. Itu kan mobil mama. Masa harus rebutan? Lagi pula, itu mobil sedan. Tidak cocok untuk anak muda. Bantah Ibu Ratna cepat. Kamu ini sekarang manajer, kan? Gajimu besar. Apa susahnya membelikan adikmu sebuah mobil? Jangan pelit-pelit jadi orang. Nadia yang sedang membawa nampan berisi teh hangat, meletakkannya di meja. Ia tahu persis kondisi keuangan mereka. Meskipun pemasukannya besar, pengeluaran untuk gaya hidup keluarga ini sudah mencapai batasnya. Menambah cicilan mobil baru sebesar 8 hingga 10 juta lagi per bulan akan sangat memberatkan dan mengganggu alokasi dana investasinya. Dengan hati-hati, ia mencoba menengahi. Maaf, Ma, Mas, mungkin bisa dipertimbangkan lagi? Bukan tidak mau membelikan, tapi cicilan rumah dan biaya lainnya kan masih sangat besar. Mungkin lebih bijak kalau ditunda dulu sampai ada dana lebih, supaya tidak mengganggu arus kas bulanan. Ia mencoba menggunakan istilah arus kas agar terdengar logis dan tidak menyinggung. Namun, niat baiknya justru menjadi bumerang. Keheningan yang tajam langsung menyelimuti ruangan. Wajah Ibu Ratna yang semula hanya menuntut, kini berubah menjadi keras dan dingin. Siska menatapnya dengan tatapan menghina. Dengar itu, Revan, istrimu mulai ikut campur, desis Ibu Ratna. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Memangnya dia tahu apa soal uang? Tahu apa soal arus kas? Tugasnya itu di dapur, bukan di ruang keluarga membahas keuangan. Sejak kapan seorang benalu punya hak suara di rumah ini? Ma, sudah. Revan mencoba menenangkan, namun suaranya lemah dan tanpa kekuatan. Benalu. Nadia mengulang kata itu dalam hati. Rasanya seperti sebuah belati es menusuk jantungnya. Selama ini ia bisa menahan sindiran, cibiran, dan tatapan merendahkan. Tapi kata itu, benalu, terasa begitu brutal dan final. Siska menambahkan, benar kata Mama, Kak Nadia kan tidak ikut cari uang. Jadi mana mengerti susahnya Kak Revan bekerja. Harusnya mendukung. Ini malah menghalangi kebahagiaan keluarga. Nadia menatap Revan, mencari secercah pembelaan. Tapi yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang gelisah dan menghindari tatapannya. Revan terjebak. Mengakui kebenaran berarti menghancurkan citra yang telah ia bangun susah payah. Membela Nadia berarti melawan ibunya. Dan seperti biasa, ia memilih jalan yang paling aman untuk dirinya sendiri. Diam. Melihat kelemahan putranya, Ibu Ratna merasa di atas angin. Ia berdiri, menatap Nadia dari atas ke bawah dengan pandangan penuh kemenangan. Api kemarahan yang selama ini ia simpan, kini telah menemukan pemantiknya. Dan Nadia tahu, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Diam kamu, bentak Ibu Ratna. Jari telunjuknya menuding lurus ke wajah Nadia. Suaranya menggema di ruangan berdinding tinggi itu, membuat porselen di atas meja seolah ikut bergetar. Berani-beraninya kamu mengatur pengeluaran anakku. Siapa kamu di sini? Kamu hanya menumpang hidup, makan, tidur, semua dari uang anakku. Seharusnya kamu tahu diri. Setiap kata adalah cambukan. Nadia berdiri mematung, merasakan panas menjalari pipinya. Bukan karena malu, tapi karena amarah dan kekecewaan yang telah mencapai titik didih di dalam dirinya. Saya hanya memberi saran, Ma. Ucap Nadia lirih, mencoba mempertahankan ketenangannya. Saran? Aku tidak butuh saran dari wanita tidak berguna sepertimu. Sergah Ibu Ratna. Ia melangkah mendekat. Matanya menyala-nyala karena amarah. Sejak kamu datang ke rumah ini,
Kamu tidak membawa apa-apa selain kesialan. Kamu pikir kami tidak tahu? Kamu itu mandul. 5 tahun menikah tidak bisa memberi kami cucu. Sekarang kamu mau mengatur uang kami? Wanita mandul yang hanya jadi beban. Kata mandul menyentak Nadia lebih keras dari apapun. Mereka memang belum dikaruniai anak. Sebuah kesedihan privat yang kini diseret dan dijadikan senjata untuk menyerangnya di depan umum. Ia melirik Revan. Napasnya tercekat. Inilah saatnya. Inilah momen di mana suaminya harusnya menjadi perisai. Katakan sesuatu. Mas, tolong. Hentikan ini. Katakan yang sebenarnya. Hati Nadia menjerit. Tapi tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Revan hanya berdiri di sana. Pucat pasi. Bibirnya terbuka sedikit seolah ingin bicara. Tapi tak ada kata yang terucap. Ia seperti patung lilin yang meleleh di bawah panasnya amarah sang ibu. Ia menundukkan kepalanya, tatapannya terpaku pada ujung sepatunya. Seolah lantai marmer itu adalah satu-satunya tempat aman di dunia. Keheningan Revan adalah jawaban yang paling menyakitkan. Itu adalah persetujuan bisu atas semua hinaan yang dilontarkan ibunya. Itu adalah pengkhianatan telak terhadap janji suci pernikahan mereka. Di mata Nadia, suaminya telah lenyap. Digantikan oleh seorang anak laki-laki pengecut yang bersembunyi di balik punggung ibunya. Melihat tidak ada perlawanan dari putranya, Ibu Ratna merasa menang mutlak. Ia membusungkan dadanya. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah muak melihat wajahmu setiap hari di rumahku. Teriaknya, napasnya terengah-engah. Rumah ini terlalu mewah untuk ditempati oleh beban sepertimu. Ia mengambil jeda dramatis. Menatap Nadia dengan kebencian murni. Kamu cuma beban. Kemasi barangmu dan pergi dari rumah ini. Sekarang. Kalimat itu diucapkan dengan volume maksimal, menggantung di udara seperti vonis hukuman mati. Siska tersenyum puas di belakang ibunya. Revan akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Nadia dengan ekspresi penuh penyesalan dan keputusasaan, tapi tetap tanpa sepatah kata pun. Sesuatu di dalam diri Nadia patah. Bukan semangatnya, tapi rantai terakhir yang mengikatnya pada keluarga ini. Rantai harapan bahwa suatu hari nanti Revan akan membelanya, bahwa pengorbanannya akan dihargai. Rantai itu kini hancur berkeping-keping. Dan dari reruntuhan itu, muncul sebuah ketenangan yang dingin dan menakutkan. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, tidak ada permohonan. Reaksi Nadia yang di luar dugaan itu membuat suasana menjadi aneh. Ibu Ratna dan Siska, yang mengharapkan drama penuh tangisan dan penyesalan, justru mendapati target mereka menatap mereka dengan tatapan kosong yang tak terbaca. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nadia berbalik. Langkah kakinya mantap dan tenang saat ia menaiki tangga menuju kamarnya dan Revan. Setiap langkah terasa ringan. Seolah beban seberat gunung yang selama ini ia pikul di pundaknya telah terangkat. Punggungnya lurus, dagunya terangkat. Keheningannya jauh lebih mengintimidasi daripada amukan apapun. Lihat, dia bahkan tidak punya sopan santun untuk menjawab. Cibir Ibu Ratna, mencoba menutupi rasa gelisahnya dengan keangkuhan. Tapi di sudut matanya, ia mengawasi Nadia dengan waspada. Di dalam kamar, Nadia membuka lemari pakaian besar yang penuh dengan gaun, tas, dan sepatu mahal. Semua barang yang dibelikan Revan untuknya, yang dibayar dengan uangnya sendiri. Ia memandangnya sejenak, lalu melewatinya. Ia membuka koper berukuran sedang dan mulai mengisinya dengan barang-barang miliknya yang sesungguhnya. Beberapa setel pakaian kerja yang sederhana namun berkualitas, pakaian santai, dan semua pakaian dalam miliknya. Ia memasukkan laptop kerjanya, sumber kekayaan mereka yang tersembunyi, ke dalam tas punggungnya dengan hati-hati, beserta hard disk eksternal dan semua dokumen penting. Ia mengambil beberapa buku favoritnya dan sebuah bingkai foto kecil berisi gambar orang tuanya. Ia tidak menyentuh perhiasan apapun yang tersimpan di kotak bludru di atas meja rias, kecuali sebuah kalung perak sederhana peninggalan neneknya. Semua hadiah mewah dari Revan ia tinggalkan, tergeletak seperti properti panggung yang tak lagi berguna. Proses mengemas itu hanya butuh 15 menit. Cepat, efisien, dan tanpa emosi.
Ketika ia berjalan keluar kamar sambil menarik kopernya, ketiga orang itu masih berada di posisi yang sama di ruang keluarga, seolah membeku dalam waktu. Ibu Ratna dengan wajah congkak, Siska dengan senyum kemenangan, dan Revan yang tampak seperti mayat hidup, wajahnya pucat dan matanya hampa. Nadia berjalan menuruni tangga. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer menjadi satu-satunya bunyi di rumah itu. Ia berhenti di depan meja kopi. Dengan gerakan perlahan, ia melepaskan cincin kawinnya yang bertahtakan berlian. Cincin yang ia beli sendiri, namun disematkan oleh Revan sebagai simbol janji palsu. Ia meletakkannya di atas meja, di samping kunci rumah. Sebuah pernyataan tanpa kata. Ia mengembalikan semuanya. Ia mengangkat kepalanya, menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Tatapannya pada Ibu Ratna dan Siska dingin dan kosong. Namun saat matanya bertemu dengan mata Revan, ada kilatan di sana, bukan kebencian, melainkan sesuatu yang lebih dalam, rasa kasihan. Kemudian, tanpa pamit, tanpa ucapan selamat tinggal, Nadia berbalik dan berjalan menuju pintu utama. Ia membukanya, melangkah keluar ke udara sore yang lembab, dan menarik pintu itu hingga tertutup di belakangnya. Klik! Suara kunci yang menutup terdengar begitu final, begitu keras dalam keheningan yang tiba-tiba melanda rumah megah itu. Pilar penyangga istana pasir itu telah pergi, dan tiga penghuninya yang angkuh bahkan belum menyadari bahwa badai akan segera datang untuk meruntuhkan segalanya. Selama 3 hari pertama setelah kepergian Nadia, suasana di rumah megah itu terasa seperti sebuah perayaan kemerdekaan. Ibu Ratna tampak lebih cerah, senyumnya lebih lebar, seolah udara di dalam rumah menjadi lebih bersih dan ringan. Siska, tak lagi merasa memiliki saingan atau pengawas, bersikap lebih manja dari biasanya, menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan merencanakan perombakan kamar yang ditinggalkan Nadia. Akhirnya, rumah ini kembali menjadi milik kita seutuhnya, ujar Ibu Ratna pada malam ketiga, saat mereka makan malam di sebuah restoran Jepang mewah. Ia mengangkat gelas berisi ocha dingin. Kita bersulang untuk kebebasan kita dari benalu. Siska terkikik dan mendentingkan gelasnya ke gelas ibunya. Aku setuju. Ma, aku sudah punya rencana untuk kamarnya. Aku mau jadikan walk-in closet pribadiku. Semua tas dan sepatuku tidak muat lagi di kamar. Revan, yang duduk di seberang mereka, hanya tersenyum kaku. Euforia mereka terasa asing baginya. Baginya, kepergian Nadia tidak terasa seperti kebebasan, melainkan seperti keheningan yang memekakan telinga. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada wanita itu. Aroma masakannya di dapur, buku-buku yang tertata rapi di rak, bahkan kehangatan samar di sisi ranjang yang kini kosong. Kamu kenapa diam saja, Revan? Tanya Ibu Ratna, menyadari keanehan putranya. Harusnya kamu yang paling bahagia. Kamu bebas dari istri yang tidak tahu diuntung itu. Aku hanya sedikit lelah. Ma, banyak pekerjaan. Dalih Revan, menghindari tatapan ibunya. Kebohongan itu terasa getir di lidahnya. Pekerjaannya baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja adalah lubang menganga di dalam dirinya dan, yang lebih menakutkan, di rekening banknya. Tadi siang, ia memberanikan diri untuk memeriksa saldo di rekening utamanya. Rekening tempat Nadia biasa mentransfer penghasilannya. Angkanya membuatnya nyaris berhenti bernapas. Saldo yang tersisa bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan makan malam mewah mereka malam ini. Nadia, dalam kepergiannya yang tenang, telah memutus aliran dana itu sepenuhnya dan tanpa jejak. Revan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin ini sisa uang bulan lalu. Gajiku sendiri akan masuk minggu depan. Aku masih bisa bertahan. Oh iya, Ma, aku sudah telepon Tante Rini dan Tante Wati. Siska berceloteh riang, memecah lamunan Revan. Aku ceritakan semuanya. Mereka juga bilang Kak Nadia itu memang dari awal kelihatan sombong dan tidak pantas untuk keluarga kita. Ibu Ratna mengangguk puas. Bagus. Biar semua orang tahu kualitasnya. Wanita seperti itu tidak pantas mendapatkan pria sebaik anakku. Revan merasakan mual di perutnya. Mereka sedang berpesta, menari-nari di atas puing-puing kehormatan wanita yang telah membiayai pesta itu sendiri. Ia ingin berteriak,
menghentikan semuanya, dan mengatakan yang sebenarnya. Tapi keberanian itu telah lama ia gadaikan demi kenyamanan dan pengakuan semu. Maka, ia hanya diam, menjadi penonton bisu dalam perayaan kehancurannya sendiri. Sementara ibu dan adiknya dengan riang gembira menyebarkan fitnah yang kelak akan menjadi bumerang paling memalukan dalam hidup mereka. Seminggu setelah kepergian Nadia, Siska memutuskan inilah saat yang tepat untuk menagih janji tas tangan bermerek yang menjadi pemicu pertengkaran hebat itu. Dengan percaya diri, ia mengajak ibunya ke sebuah butik mewah di pusat perbelanjaan paling elit di kota. Yang warna krem ini bagus sekali. Cocok dengan sepatuku yang baru, ujar Siska, mematut diri di depan cermin besar sambil menenteng tas seharga 30 juta rupiah. Ambil saja, sayang. Kakakmu pasti senang membelikannya untukmu, jawab Ibu Ratna dengan senyum bangga, menikmati tatapan kagum dari pengunjung lain. Setelah berkeliling selama hampir 1 jam, Siska akhirnya membawa pilihannya ke meja kasir. Dengan gaya angkuh, ia menyodorkan kartu kredit berwarna hitam metalik, kartu tambahan dari rekening utama Revan. Kartu yang sama yang telah membayari puluhan barang mewah lainnya tanpa pernah gagal. Pramuniaga yang ramah itu mengambil kartu tersebut, menggeseknya di mesin EDC, dan menunggu. Beberapa detik kemudian, mesin itu berbunyi pelan, dan sebuah tulisan muncul di layarnya. Wajah pramuniaga itu sedikit berubah. Mohon maaf, Ibu, transaksinya ditolak, ujarnya dengan suara yang dijaga tetap sopan. Siska mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya jelek. Pramuniaga itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Maaf, Ibu. Tertulis, limit tidak mencukupi. Wajah Siska memerah. Limit tidak cukup? Ini kartu unlimited. Kamu salah lihat kali, bentaknya. Suaranya mulai meninggi dan menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Ibu Ratna segera mendekat. Ada apa ini? Kenapa jadi ribut? Kartunya ditolak. Katanya limitnya tidak cukup. Memalukan sekali. Pramuniaga itu, yang sudah terlatih menghadapi pelanggan sulit, tetap tenang. Apakah ibu ingin mencoba dengan kartu lain? Dengan gusar, Siska menelepon Revan. Ponselnya berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Halo, Kak? Semburnya tanpa basa-basi. Kenapa kartu kreditku ditolak? Aku lagi di butik. Ini memalukan sekali, tahu? Di ujung telepon, di dalam bilik kantornya yang sempit, Revan merasakan darahnya surut dari wajahnya. Ini dia, momen yang ia takuti telah tiba. Gaji bulanannya memang sudah masuk kemarin, tapi jumlahnya hanya 1/10 dari harga tas yang mungkin sedang dipegang Siska. Gaji itu pun sudah otomatis terpotong untuk beberapa cicilan kecil atas namanya sendiri. Si sabar. SIS. Mungkin ada gangguan sistem, gagap Revan. Tangannya berkeringat dingin. Coba pakai kartu yang biru. Oke, awas kalau ditolak lagi, ancam Siska. Ia memberikan kartu lain pada pramuniaga. Kartu itu adalah kartu kredit pribadi Revan, dengan limit yang jauh lebih kecil. Pramuniaga menggeseknya. Lagi-lagi, transaksi ditolak. Kali ini, Siska tidak bisa lagi menahan amarahnya. Revan, ini juga ditolak. Kamu ini niat membelikan aku tas atau cuma mau mempermalukanku, sih? Teriaknya di telepon, membuat semua orang di butik menoleh ke arahnya. Ibu Ratna merebut ponsel itu. Revan, apa yang terjadi? Kenapa semua kartumu tidak bisa dipakai? Jangan buat kami malu. Aku juga tidak tahu. Nanti aku cek ke bank, jawab Revan. Suaranya bergetar. Ia segera menutup telepon. Jantungnya berdebar kencang. Di butik, Siska membanting tas itu ke atas meja kasir dengan kasar. Tidak jadi. Ban payah, hardiknya. Lalu menarik tangan ibunya dan berjalan keluar dari butik dengan wajah merah padam karena menahan malu dan amarah. Euforia mereka selama seminggu terakhir menguap begitu saja, digantikan oleh rasa bingung, kesal, dan sebersit firasat buruk yang mulai merayap. Insiden di butik menjadi topik panas di rumah malam itu. Revan,
yang pulang kerja dengan wajah seputih kertas, dihujani tuduhan dan omelan oleh ibu dan adiknya. Ia hanya bisa memberikan alasan yang sama berulang kali. Mungkin ada kesalahan sistem, besok aku urus ke bank. Namun, keesokan harinya, sebelum Revan sempat mereka-reka kebohongan yang lebih meyakinkan untuk pihak bank, bank menghubunginya lebih dulu. Saat ia sedang berusaha fokus pada laporan keuangan di kantornya, ponselnya berdering menampilkan nomor tak dikenal. "Selamat siang, dengan Bapak Revan Aditama?" Sapa suara seorang wanita yang terdengar profesional dan dingin. "Iya, saya sendiri," jawab Revan. "Saya Riana dari Departemen Penagihan Astra Finance. Pak, kami hanya ingin menginformasikan bahwa pembayaran cicilan untuk unit mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi B1RAT telah melewati tanggal jatuh tempo selama 7 hari. Jantung Revan serasa jatuh ke perutnya. Itu mobil yang dipakai ibunya. Cicilannya 10 juta per bulan. Biasanya terdebet otomatis dari rekening utama yang kini kering kerontang. Oh, iya, Mbak. Maaf. Saya lupa melakukan transfer. Ada kesibukan sedikit, kata Revan, berusaha agar suaranya tidak terdengar panik. Baik, Pak. Mohon agar dapat segera dilunasi dalam 3 hari ke depan untuk menghindari denda keterlambatan yang lebih besar dan surat peringatan resmi. Terima kasih. Selamat siang. Telepon ditutup. Revan menyandarkan punggungnya di kursi. Napasnya memburu. Ini bukan lagi soal tas mewah atau makan malam mahal. Ini adalah aset. Sesuatu yang bisa ditarik kembali. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeramnya. Tanpa pikir panjang, ia mencoba menghubungi Nadia. Ia menekan nomor lama Nadia yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator wanita itu terdengar seperti lonceng kematian. Ia membuka WhatsApp. Foto profil Nadia sudah hilang, digantikan siluet abu-abu. Pesan terakhir yang ia kirim seminggu lalu, sebuah pesan singkat. "Nat, kamu di mana?" Hanya menampilkan satu centang abu-abu. Terkirim, tapi tidak diterima. Diblokir. Ia beralih ke Instagram. Ia mengetik nama akun Nadia. Pengguna tidak ditemukan. Ia mencoba Facebook dengan hasil yang sama. Nadia telah melakukan pembersihan total. Ia memutus semua jembatan digital yang menghubungkan mereka. Membangun benteng tak terlihat yang tak bisa ditembus oleh Revan. Revan menatap layar komputernya, tapi angka-angka di laporan keuangan itu kini kabur dan tak berarti. Ia merasa terisolasi, terdampar di sebuah pulau yang ia ciptakan sendiri. Selama ini, Nadia adalah jaring pengamannya, manajer keuangannya, dan penyedia dana tak terbatasnya. Ia tidak pernah peduli dari mana uang itu datang. Ia hanya tahu uang itu selalu ada. Sekarang, sumber mata air itu telah kering. Dan ia baru sadar bahwa ia tidak tahu cara mencari air. Rasa putus asa yang pekat mulai menyelimutinya. Hari-hari berikutnya, teror datang dalam bentuk amplop-amplop putih dan coklat yang diselipkan oleh satpam di bawah pintu. Awalnya 1, lalu 2, lalu menumpuk menjadi koleksi kecil yang suram di atas meja konsol dekat pintu masuk. Ibu Ratna adalah yang pertama menyadarinya. Ia, yang biasanya hanya peduli pada majalah mode dan undangan arisan, merasa terganggu dengan tumpukan surat resmi itu. Suatu pagi, karena penasaran, ia membukanya satu persatu. Matanya membelalak. Amplop pertama adalah tagihan listrik pasca bayar, dengan angka yang fantastis dan stempel merah besar bertuliskan, "Peringatan pemutusan." Amplop kedua, tagihan internet dan TV kabel. Ketiga, tagihan iuran keanggotaan klub golf Bapak Hendra. Keempat, tagihan kartu kredit Siska yang lain, penuh dengan daftar pembelian impulsif dari bulan lalu. Ketika Revan pulang malam itu, ia disambut oleh ibunya yang duduk di meja makan, dengan surat-surat tagihan itu tersebar di depannya seperti kartu tarot yang meramalkan malapetaka. "Revan, bisa kamu jelaskan ini apa?" tuntut Ibu Ratna. Suaranya bergetar antara marah dan cemas. "Kenapa semua tagihan ini menunggak? Listrik mau diputus. Kamu mau kita hidup dalam kegelapan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan uangmu?" Siska,
yang mendengar keributan itu, ikut bergabung. Pantas saja kartuku ditolak terus. Uangnya dipakai buat apa sih, Kak? Revan menelan ludah. Sabar, Ma. Aku akan urus semuanya. Urus bagaimana? Gajimu itu kapan turun lagi? Apa cukup untuk membayar semua ini? Cerca Ibu Ratna. Untuk pertama kalinya, nada suaranya tidak lagi terdengar sombong, melainkan dipenuhi ketakutan yang nyata. Kemewahan yang selama ini ia anggap sebagai haknya, kini terasa rapuh dan bisa hilang kapan saja. Di tengah keributan itu, sebuah suara tenang dan berat memecah ketegangan. Ada apa ini ribut-ribut? Bapak Hendra, ayah Revan, muncul dari ruang kerjanya. Ia jarang ikut campur dalam urusan rumah tangga, lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku dan berita bisnisnya. Namun, nada kepanikan dalam suara istrinya membuatnya terusik. Ia berjalan mendekat, mengambil salah satu surat tagihan. Ia mengamatinya sejenak, lalu menatap putranya dengan pandangan tajam yang jarang ia perlihatkan. Revan, ujarnya pelan, namun penuh wibawa. Ini bukan lagi soal kelalaian. Jumlah total semua ini sangat besar. Bapak tahu standar gaji untuk posisimu di perusahaanmu. Ini tidak masuk akal. Ibu Ratna dan Siska terdiam. Mereka terbiasa dengan amarah, tapi tidak dengan logika dingin dari kepala keluarga. Bapak Hendra meletakkan surat itu kembali ke meja. Ada masalah di kantor yang tidak kamu ceritakan? Atau ada hal lain? Jujur sama Bapak. Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan tenang, terasa lebih menekan daripada teriakan ibunya. Revan merasa terpojok. Dinding kebohongannya mulai retak di semua sisi. Ia menatap ayahnya, lalu ibu dan adiknya yang kini menatapnya dengan cemas. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ruang makan itu terasa menyempit. Udaranya pengap oleh ketegangan. 3 pasang mata kini tertuju pada Revan, menuntut sebuah jawaban yang tidak ia miliki. Pertanyaan logis dari ayahnya telah meruntuhkan semua dalih, kesalahan sistem, atau kelalaian yang selama ini ia gunakan. Revan, Bapak bicara denganmu. Ulang Bapak Hendra. Suaranya tetap tenang namun tidak menyisakan ruang untuk mengelak. Gajimu sebagai manajer akuntansi, setelah Bapak perkirakan, paling tinggi hanya cukup untuk membayar cicilan mobil Alphard itu saja. Itu pun sudah sangat pas-pasan. Lalu bagaimana kamu membayar cicilan rumah ini? Biaya hidup ibumu dan Siska? Sekolah Siska? Semuanya. Selama ini. Setiap pertanyaan adalah sebuah paku yang menancap semakin dalam ke peti mati kebohongannya. Aku dapat banyak bonus, Pak. Jawab Revan. Suaranya nyaris berbisik. Itu adalah kebohongan terakhirnya. Yang paling lemah dan paling putus asa. Bapak Hendra menggeleng pelan. Bonus tidak datang setiap bulan, Revan. Dan bonus sebesar ini? Di perusahaanmu? Bapak kenal beberapa orang di sana. Bapak tidak pernah dengar ada proyek yang bisa menghasilkan bonus sebesar itu untuk level manajer. Jangan bohongi Bapak. Sudahlah, Pak. Kenapa malah jadi menginterogasi Revan? Ibu Ratna mencoba membela. Nalurinya menyuruhnya melindungi putranya. Yang jelas sekarang kita harus cari solusi. Solusinya dimulai dengan kejujuran, Ratna. Sahut Bapak Hendra tegas. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak tahu apa masalah yang sebenarnya. Ia kembali menatap Revan. Tatapannya melunak, berubah dari interogasi menjadi permohonan. Nak, katakan pada Bapak, apa ini ada hubungannya dengan Nadia? Nama itu, nama yang seolah menjadi kata terlarang di rumah itu selama 2 minggu terakhir. Mendengarnya disebut oleh ayahnya membuat pertahanan terakhir Revan runtuh. Gambaran wajah Nadia saat ia pergi, tenang, kecewa, dan penuh belas kasihan, melintas di benaknya. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan dengan kepanikan, kini meluap tak tertahankan. Ia merosot ke kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya mulai bergetar. Revan, ada apa? Tanya Ibu Ratna. Kepanikannya meningkat melihat reaksi putranya. Siska juga tampak bingung. Kak Revan,
Kamu kenapa? Revan tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya di balik telapak tangannya. Suara isak tertahan mulai terdengar darinya. Seorang pria dewasa, seorang manajer yang sukses di mata keluarganya, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Bapak Hendra menghela napas panjang. Ia sudah menduga ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar masalah keuangan. Sesuatu yang rapuh dan telah lama disembunyikan. Revan, panggilnya lagi dengan lembut. Perlahan, Revan menurunkan tangannya. Matanya merah dan basah. Ia menatap ayah, ibu, dan adiknya dengan tatapan yang hancur. Kebohongan itu terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ini semua salahku, bisiknya. Suaranya parau oleh isak tangis. Semuanya aku. Pengakuan yang samar itu menggantung di udara, penuh dengan makna yang belum terungkap. Ibu Ratna dan Siska menatapnya dengan bingung, tidak mengerti. Namun Bapak Hendra tahu, ini adalah awal dari sebuah kebenaran pahit yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Retakan itu kini telah menjadi jurang yang menganga. Pengakuan Revan bahwa semuanya adalah kesalahannya tidak membuat suasana membaik. Justru, itu membuka pintu bagi lebih banyak pertanyaan yang tak terjawab dan kecemasan yang semakin pekat. Ibu Ratna dan Siska masih belum bisa memahami skala masalahnya, menganggapnya hanya sebagai bentuk penyesalan Revan karena telah salah mengelola keuangan. Namun, Bapak Hendra tahu, ada bom waktu yang lebih besar yang belum meledak. Bom itu tiba 2 hari kemudian. Bukan dalam bentuk amplop biasa, melainkan sebuah paket dokumen tebal berwarna coklat yang diantar oleh kurir resmi, meminta tanda tangan penerima. Bapak Hendra yang menerimanya. Ia melihat kop surat dari bank yang memberikan mereka KPR, dan hatinya langsung tenggelam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka segelnya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas dengan bahasa hukum yang kaku dan dingin. Namun, judul di halaman pertama sudah cukup untuk membuat darahnya berdesir. Surat peringatan ketiga, SP3, dan pemberitahuan rencana lelang eksekusi. Ia membacanya dengan cepat. Tunggakan cicilan pokok selama 3 bulan berturut-turut. Total yang harus dibayarkan, termasuk denda dan penalti, mencapai angka yang mustahil. Dan kalimat yang paling mengerikan tertera di paragraf terakhir. Apabila keseluruhan tunggakan tidak dilunasi dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggal surat ini, maka pihak bank akan melanjutkan proses pengambil alihan agunan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dilelang secara terbuka. Rumah ini, simbol status, kebanggaan, dan pusat dunia Ibu Ratna, akan dilelang. Wajah Bapak Hendra yang biasanya tenang kini mengeras seperti batu. Amarah yang selama ini ia pendam, amarah pada kelemahan putranya, pada kecongkakan istrinya, kini meluap. Ia membawa surat itu ke ruang keluarga, tempat Revan sedang duduk termenung menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Revan, panggilnya. Suaranya mengandung getaran yang belum pernah didengar Revan sebelumnya. Revan tersentak, menatap ayahnya. Bapak Hendra tidak berkata apa-apa. Ia hanya melemparkan dokumen itu ke atas meja kopi di depan Revan. Bunyi kertas yang membentur permukaan kaca terdengar seperti letusan pistol di ruangan yang senyap. Revan mengambilnya. Saat membaca judul surat itu, seluruh sisa warna di wajahnya terkuras habis. Tangannya gemetar hebat. Ini adalah akhir. Bukan lagi sekadar kartu kredit ditolak atau mobil terancam ditarik. Ini adalah kehilangan tempat tinggal. Sebuah kejatuhan total dan memalukan. 14 hari, Revan, kata Bapak Hendra. Suaranya rendah dan tajam. Ban memberi kita waktu 14 hari sebelum rumah ini disita dan dilelang seperti barang rongsokan. Sekarang, aku tidak mau mendengar lagi kata, ini salahku. Aku mau tahu kenapa. Kenapa kita bisa sampai di titik ini? Di mana semua uangmu yang kamu banggakan itu? Ibu Ratna dan Siska, yang mendengar nada suara Bapak Hendra yang tak biasa, segera keluar dari kamar mereka. Melihat dokumen di tangan Revan dan wajah pucat kedua pria itu, mereka merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ada apa lagi ini, Pak? Surat apa itu? Tanya Ibu Ratna cemas. Bapak Hendra menatap istrinya dengan pandangan yang sulit diartikan.
Campuran antara amarah dan kasihan. Ini adalah bukti, Ratna. Bukti bahwa istana yang kau bangun di atas kebohongan akan segera runtuh. Ia kembali menatap Revan. Tatapannya tak berkedip. Jelaskan. Semuanya. Tanpa ada yang ditutupi. Tekanan itu menjadi tak tertahankan. Dinding terakhir pertahanan Revan hancur lebur. Di bawah ancaman kehilangan atap di atas kepala mereka, ia tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar, kebenaran. Kebenaran yang utuh dan menyakitkan. Revan mengangkat kepalanya. Air mata sudah tidak ada lagi, digantikan oleh kekosongan seorang pria yang telah menyerah. Ia menatap ayah, ibu, dan adiknya, yang kini berdiri di hadapannya seperti dewan juri yang menunggu vonis. Uang itu tidak pernah ada, bisik Revan. Suaranya serak. Apa maksudmu tidak pernah ada? Bentak Siska tidak sabar. Kakak Kan Meneyer, kita hidup seperti ini bertahun-tahun. Revan tertawa. Sebuah tawa kering tanpa humor yang membuat bulu kuduk merinding. Meneyer ya. Aku memang Meneyer. Meneyer akuntansi di perusahaan kelas menengah. Kalian tahu berapa gajiku yang sebenarnya? Ia tidak menunggu jawaban. 8 juta rupiah per bulan. MA. Keheningan total. Angka itu begitu kecil. Begitu tidak masuk akal dibandingkan dengan gaya hidup mereka. Sehingga terasa seperti lelucon. Ibu Ratna menggelengkan kepalanya. Menolak untuk percaya. Tidak mungkin. Kamu bohong. 8 juta? Uang segitu bahkan tidak cukup untuk membayar arisan mama sebulan. Itulah kenyataannya, kata Revan. Tatapannya kosong. Gajiku hanya cukup untuk membayar tagihan ponselku, bensin, dan makan siangku di kantor. Tidak lebih. Lalu semua ini? Bapak Hendra bertanya, menunjuk sekeliling ruangan yang mewah itu. Rumah ini, cicilannya 25 juta sebulan. Mobil mama, 10 juta. Dari mana uangnya? Revan menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan segalanya. Dari Nadia. Satu kata itu jatuh seperti batu ke dalam kolam yang tenang, menciptakan riak kejut yang dahsyat. Semuanya dari Nadia, lanjut Revan. Suaranya kini lebih jelas, seolah beban berat mulai terangkat dari dadanya. Sejak awal pernikahan kami, penghasilan Nadia sudah jauh lebih besar dariku. Dia seorang konsultan digital untuk klien-klien luar negeri. Penghasilannya tidak menentu, tapi rata-rata sekitar 100 juta setiap bulan. Ia berhenti, membiarkan informasi itu meresap. Wajah ibu dan adiknya menunjukkan kebingungan total. Kami membuat perjanjian, Revan melanjutkan. Aku merasa malu. Aku takut mama dan kalian semua akan meremehkanku. Jadi, Nadia mengusulkan agar semua penghasilannya ditransfer ke rekeningku. Agar di mata kalian, akulah yang sukses. Akulah yang hebat. Akulah yang membiayai semuanya. Ia menatap ibunya langsung. Rumah yang mama tinggali dengan bangga ini, Nadia yang memilihnya. Nadia yang membayar uang mukanya. Nadia yang membayar cicilannya setiap bulan selama 5 tahun terakhir. Ia beralih ke Siska, yang mulutnya sedikit terbuka karena syok. Mobil yang kamu minta, tas-tas mahalmu, uang jajanmu, biaya kuliahmu yang puluhan juta per semester, itu semua uang Nadia. Uang dari wanita yang setiap hari kamu sindir sebagai benalu. Terakhir, ia menatap ayahnya. Gaya hidup kita, liburan, keanggotaan klub, semua tagihan semuanya dibayar oleh Nadia. 80 juta, kadang lebih. Setiap bulan, dia menanggung kita semua, sendirian, dalam diam, hanya agar suaminya yang pengecut ini bisa terlihat hebat di mata keluarganya. Pengakuan itu selesai. Revan menyandarkan punggungnya, merasa lemas seolah baru saja berlari maraton. Seluruh kebohongan yang telah ia rajut selama 5 tahun kini terbongkar habis, meninggalkan keluarganya telanjang di hadapan kebenaran yang brutal. Ruang keluarga yang megah itu tiba-tiba terasa seperti ruang sidang yang dingin, menunggu reaksi dari para terdakwa. Reaksi pertama yang datang adalah penyangkalan keras. Bohong.
teriak Ibu Ratna. Wajahnya memerah karena marah. Kamu pasti mengarang cerita ini. Kamu bersekongkol dengannya untuk menutupi kegagalanmu. Wanita pengangguran seperti dia mana mungkin punya uang sebanyak itu. Dia hanya di rumah seharian. Dia tidak di rumah seharian, Ma. Balas Revan. Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Dia bekerja. Dari pagi sampai malam. Di depan laptopnya di kamar. Saat Mama dan Siska pergi ke mall menghabiskan uangnya. Dia sedang rapat online dengan klien dari Amerika. Saat kalian tidur nyenyak di kasur empuk yang dia beli. Dia seringkali masih bekerja sampai jam 2 pagi karena perbedaan waktu. Kalian saja yang tidak pernah peduli. Penjelasan detail itu membuat penyangkalan Ibu Ratna goyah. Ia mencoba mengingat kembali. Benar, Nadia memang selalu sibuk dengan laptopnya. Ia selalu mengira wanita itu hanya bermain media sosial atau game online. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa itu adalah pekerjaan. Siska adalah yang pertama mengerti implikasi mengerikan dari kebenaran itu. Wajahnya yang semula marah berubah. Tunggu, jadi maksud kakak uangnya sekarang benar-benar tidak ada? Tanyanya dengan suara bergetar. Bukan rasa bersalah yang terpancar di matanya, melainkan teror. Teror akan kehilangan segalanya. Tas baruku, liburan akhir tahun bagaimana? Pertanyaan egois itu membuat Bapak Hendra menatapnya dengan kecewa. Tapi fokusnya kembali pada istrinya, yang kini terdiam. Gengsi dan keangkuhan di wajah Ibu Ratna perlahan-lahan luntur, digantikan oleh ekspresi kosong. Otaknya bekerja keras, menghubungkan semua titik. Kartu kredit yang ditolak, mobil yang menunggak, dan sekarang ancaman penyitaan rumah. Semuanya terjadi tepat setelah Nadia pergi. Itu bukan kebetulan. Kenyataan itu menghantamnya seperti sebuah kereta barang. Wanita yang ia hina sebagai beban, yang ia caci maki sebagai benalu, yang ia usir dengan penuh kemenangan dari rumah ini, adalah sumber dari semua yang ia miliki dan banggakan. Harga dirinya, status sosialnya di kalangan teman-teman arisannya, kemampuannya untuk memandang rendah orang lain, semuanya dibangun di atas fondasi uang milik wanita yang paling ia benci. Warna di wajah Ibu Ratna terkuras habis. Dari merah, menjadi putih, lalu berubah menjadi pucat pasi yang mengerikan. Ia terhuyung mundur dan jatuh terduduk di sofa. Tangannya mencengkeram dadanya seolah sulit bernapas. Matanya menatap kosong ke depan, melihat kehancuran citra dirinya. Kata-katanya sendiri kembali menghantuinya. Kamu cuma beban. Kemasi barangmu dan pergi. Ia tidak mengusir beban. Ia telah mengusir pilar penyangganya. Wajah Siska pun tak kalah pucatnya. Kengerian akan masa depan tanpa kemewahan kini tercetak jelas di wajahnya. Mereka tidak hanya akan jatuh miskin, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Semua orang yang pernah mendengar cerita mereka tentang bagaimana mereka mengusir menantu yang tidak berguna, akan tahu kebenarannya. Bapak Hendra menghela napas panjang dan berat. Ia memandangi istri dan kedua anaknya yang pucat pasi. Tidak ada kemenangan dalam kebenaran ini, hanya rasa malu yang tak terhingga. Jadi, ujarnya pelan, merangkum mimpi buruk mereka menjadi satu kalimat sederhana. Kita benar-benar tidak punya apa-apa. Sementara badai memorak-porandakan rumah keluarga Revan, di belahan lain kota, matahari bersinar cerah menembus jendela sebuah apartemen yang nyaman dan minimalis. Tanaman hias berdaun hijau segar berjajar di ambang jendela, dan rak buku dipenuhi oleh novel-novel serta buku tentang bisnis dan keuangan. Disinilah Nadia membangun kembali dunianya. Apartemen ini tidak semegah rumah lamanya, namun setiap sudutnya memancarkan kehangatan dan kepribadiannya. Tidak ada marmer yang dingin atau perabotan yang berlebihan. Semuanya fungsional, penuh gaya, dan yang terpenting, miliknya seutuhnya. Pagi itu, Nadia baru saja menyelesaikan sebuah panggilan video dengan kliennya di Singapura. Ia tampil profesional dengan blus berwarna biru laut. Rambutnya ditata rapi. Ia berbicara dengan percaya diri, memberikan analisis data pasar yang tajam dan strategi pemasaran yang inovatif. Data menunjukkan pergeseran demografis yang signifikan. Saya sarankan kita alihkan 20% budget ke platform B, dengan target audiens yang lebih spesifik, ujarnya,
Dan klien di seberang layar mengangguk setuju dengan penuh hormat. Setelah panggilan berakhir, ia menyeduh secangkir teh melati dan duduk di balkon kecilnya yang menghadap ke taman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa merasakan ketenangan. Tidak ada lagi sindiran di meja makan. Tidak ada lagi tuntutan yang harus dipenuhi. Tidak ada lagi keharusan untuk mengecilkan dirinya sendiri demi ego orang lain. Sore harinya, ia bertemu dengan sahabatnya sejak kuliah, Maya, di sebuah kafe yang tenang. "Kamu terlihat berbeda, Nat," ujar Maya sambil tersenyum. "Lebih ringan. Auramu lebih cerah." Nadia tersenyum tulus. "Aku memang merasa lebih ringan, Mei. Beban yang kupikul selama 5 tahun ini akhirnya terlepas." "Aku masih tidak habis pikir kamu bisa bertahan selama itu," kata Maya, nadanya serius. "Mereka benar-benar tidak pantas mendapatkanmu. Terutama Revan. Bagaimana bisa seorang suami diam saja saat istrinya dihina habis-habisan?" Nadia mengaduk tehnya perlahan. "Dulu aku selalu membuat alasan untuknya. Aku pikir aku sedang melindungi harga dirinya karena aku mencintainya. Tapi ternyata, aku hanya memfasilitasi kelemahannya. Cintaku menjadi racun yang membuatnya lupa bagaimana menjadi seorang laki-laki." Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela. "Sekarang aku sadar, cinta yang sejati seharusnya saling mengangkat, bukan saling menenggelamkan. Dan aku tidak akan menenggelamkan diriku lagi untuk siapapun." Ada kekuatan baru dalam suara Nadia, sebuah ketegasan yang lahir dari rasa sakit dan pembebasan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang penyintas yang sedang merancang babak baru dalam hidupnya. Babak di mana kebahagiaan dan harga dirinya berada di urutan pertama. Di rumah keluarga Revan, kepanikan telah mencapai puncaknya. Setelah syok awal mereda, Ibu Ratna berubah dari pucat pasi menjadi panik total. Ancaman kehilangan rumah dalam 14 hari adalah cambuk yang membuatnya bergerak. "Kita harus menemukan Nadia," serunya. Suaranya serak dan panik. Karakter angkuhnya lenyap, digantikan oleh ketakutan seorang wanita yang akan kehilangan segalanya. "Revan, telepon dia. Minta maaf. Suruh dia kembali." "Aku tidak bisa, Ma," jawab Revan putus asa. "Nomornya tidak aktif. Semua media sosialnya memblokirku. Dia menghilang. Cari teman-temannya. Siapa saja. Kita harus bicara padanya," desak Ibu Ratna, mondar-mandir di ruang keluarga. "Hanya dia yang bisa menolong kita." Ironi dari kalimat itu begitu menusuk. Wanita yang ia sebut beban kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Revan, yang pikirannya buntu karena rasa bersalah, tidak bisa berpikir jernih. Justru Bapak Hendra yang mencoba rasional. "Tenang dulu, Ratna. Kita tidak bisa datang begitu saja setelah apa yang kita lakukan. Tidak ada waktu untuk tenang. Pak, rumah kita akan disita," jerit Ibu Ratna. Selama 2 hari, mereka mencoba segalanya. Revan, didorong oleh kepanikan ibunya, mencoba menghubungi beberapa teman lama mereka. Kebanyakan dari mereka memberikan jawaban dingin, mengatakan tidak tahu keberadaan Nadia. Jelas sekali berita tentang perpisahan mereka sudah menyebar, dan simpati tidak berpihak pada keluarga Revan. Akhirnya, ada satu teman, sahabat Nadia yang bernama Maya, yang mengangkat telepon Revan. "Halo, Revan, ada apa?" Suara Maya terdengar dingin dan menjaga jarak. "Mei, maaf mengganggu. Aku perlu bicara dengan Nadia. Ini sangat penting, menyangkut hidup dan mati," kata Revan. Suaranya memelas. Terdengar helaan napas di seberang sana. "Setelah apa yang kamu dan keluargamu lakukan padanya, kamu pikir dia mau bicara denganmu? Aku mohon, Mei, sekali ini saja. Beri aku alamatnya. Aku akan menjelaskan semuanya. Aku akan menebus semuanya," rayu Revan. Maya terdiam cukup lama. Mungkin karena mendengar nada putus asa yang tulus dalam suara Revan, atau mungkin karena merasa ini adalah sesuatu yang harus dihadapi Nadia secara langsung untuk mendapatkan penutupan. "Baiklah," kata Maya akhirnya. "Aku akan kirim alamatnya lewat pesan."
Tapi aku peringatkan kamu, Revan, jangan sakiti dia lagi. Kalau sampai itu terjadi, kamu akan berhadapan denganku. Telepon ditutup. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Revan, berisi alamat sebuah apartemen di pusat kota. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga, Revan, Ibu Ratna, dan Siska, masuk ke dalam mobil yang cicilannya juga menunggak. Wajah mereka tegang dan penuh kecemasan. Mereka akan mendatangi wanita yang telah mereka usir, untuk memohon belas kasihan. Perjalanan itu terasa begitu jauh dan lambat. Sebuah perjalanan memalukan menuju satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari jurang yang mereka gali sendiri. Perjalanan menuju apartemen Nadia terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Tak ada yang berbicara di dalam mobil. Ibu Ratna terus meremas-remas tas tangannya. Siska menatap kosong keluar jendela dengan ekspresi cemberut, dan Revan mencengkeram kemudi dengan tangan berkeringat. Jantungnya berdebar tak karuan. Mereka tiba di sebuah gedung apartemen yang modern dan elegan. Tidak semewah kompleks perumahan mereka, namun tampak aman, bersih, dan berkelas dengan caranya sendiri. Setelah proses yang canggung di lobi dengan resepsionis, Revan akhirnya berhasil menghubungi Nadia melalui intercom. Suara Nadia terdengar tenang dan jelas, tanpa sedikit pun getaran emosi. Aku akan turun ke lobi. Tunggu di sana. Hanya itu yang ia katakan sebelum memutus sambungan. Ia tidak mengundang mereka naik. Batasan itu terasa jelas dan tegas. Mereka bertiga menunggu di sofa lobi yang nyaman, namun terasa seperti duduk di atas bara api. Beberapa menit kemudian, Nadia muncul dari lift. Penampilannya membuat mereka terkesiap. Ia mengenakan celana palazzo yang anggun dan sebuah blus sederhana namun berpotongan sempurna. Rambutnya tergerai rapi, riasannya tipis, dan ia melangkah dengan kepercayaan diri yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ia tidak tampak seperti wanita yang terusir, melainkan seperti seorang ratu yang mendatangi rakyat jelata. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka. Tidak duduk, ia hanya berdiri, menatap mereka dengan sorot mata yang tenang dan menunggu. Keheningan yang menyiksa itu akhirnya dipecahkan oleh Ibu Ratna. Dalam sebuah adegan yang benar-benar di luar karakternya, ia melangkah maju dan mencoba meraih tangan Nadia. "Nadia, nak, maafkan Mama," ujarnya. Suaranya parau dan dipaksakan. "Mama sudah salah. Mama hilaf. Tolong, nak, tolong kami." Apologinya terdengar janggal, lebih seperti permohonan daripada penyesalan tulus. Fokusnya jelas. "Tolong kami." Nadia menarik tangannya dengan lembut namun tegas. "Rumah kami, rumah itu akan disita, Nat," sambung Ibu Ratna. Kini air matanya mulai mengalir. "Ban memberi kami waktu 14 hari. Hanya kamu yang bisa menolong. Berapapun yang kamu minta, kami akan berikan, asal kamu mau membayar tunggakannya." Siska hanya menunduk, terlalu malu untuk menatap mata Nadia. Revan akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. "Nat, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku gagal sebagai suami. Aku membiarkan mereka menyakitimu. Tapi aku mohon, pikirkanlah tahun-tahun yang sudah kita lewati. Tolong jangan biarkan kami berakhir di jalanan." Nadia mendengarkan semua itu tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sedang mendengarkan presentasi bisnis yang tidak menarik. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya sebuah jarak emosional yang begitu luas. Keheningannya membuat permohonan mereka terdengar semakin putus asa dan egois. Setelah mereka selesai bicara dan hanya suara isak tangis Ibu Ratna yang tersisa, Nadia akhirnya menarik napas pelan. Ia akan berbicara, dan mereka tahu, apapun yang akan ia katakan akan menentukan nasib mereka. "Maaf." Nadia akhirnya membuka suara. Kata pertamanya begitu lembut, namun memotong udara seperti pisau. "Maaf untuk apa, Ma?" Ibu Ratna menatapnya dengan bingung. "Maaf karena sudah menghina saya setiap hari di meja makan," lanjut Nadia. Sorot matanya yang tenang kini menajam. "Maaf karena sudah menyebut saya tidak berguna dan pembawa sial. Maaf karena sudah menuduh saya mandul di depan suami saya sendiri. Atau
Maaf karena keran uang kalian tiba-tiba berhenti mengalir. Setiap pertanyaan adalah sebuah tamparan tak terlihat. Wajah Ibu Ratna memucat kembali. Nadia kemudian mengalihkan pandangannya pada Siska, yang langsung tersentak. Dan kamu, Siska, kamu ingin tas baru, liburan, kehidupan mewah yang bisa kamu pamerkan ke teman-temanmu? Semua itu dibiayai oleh beban yang selama ini tinggal di rumahmu. Semua itu adalah hasil kerja kerasku, sementara kamu tidak melakukan apa-apa selain menghina. Terakhir, dan yang paling menyakitkan, ia menatap Revan, suaminya, pria yang seharusnya melindunginya. Dan kamu, Mas, katanya, suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya, bukan karena sedih, tapi karena kekecewaan yang mendalam. Kamu bicara tentang tahun-tahun yang kita lewati? Selama tahun-tahun itu, di mana kamu saat ibumu dan adikmu merendahkanku? Di mana suaraku saat aku butuh pembelaanmu? Kamu memilih diam. Dan di hari itu, saat kamu membiarkan ibumu mengusirku, hubungan kita sudah selesai. Ia berhenti sejenak, lalu tangannya masuk ke dalam tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Ia mengulurkannya pada Revan. Ini, katanya dengan tegas, surat gugatan cerai. Pengacaraku akan menghubungimu. Aku tidak menuntut apa-apa. Anggap saja semua yang sudah aku berikan selama ini sebagai sedekah. Revan menatap amplop itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. Tangannya gemetar saat menerimanya. Gugatan cerai. Sebuah kata final yang menghancurkan sisa-sisa harapan terakhirnya. Kalian ingin solusi untuk rumah itu? Nadia berkata lagi. Suaranya kembali dingin dan pragmatis. Jual. Jual rumahnya. Jual mobilnya. Dengan harga pasar sekarang, setelah dipotong sisa utang KPR, mungkin masih ada sisa yang cukup untuk kalian memulai hidup baru di tempat yang lebih sederhana. Itulah satu-satunya pertolongan yang bisa kuberikan. Sebuah saran. Ia memandang mereka bertiga. 3 orang dengan wajah hancur dan harapan yang musnah. Pintu di antara kita sudah tertutup rapat. Ujar Nadia sebagai kalimat penutup. Tolong jangan cari saya lagi. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik badan dan melangkah dengan anggun menuju lift, meninggalkan mereka yang membeku di lobi, terguncang oleh penolakan mutlak dan kebenaran yang tak bisa lagi mereka sangkal. Pintu lift tertutup, membawanya naik, menjauh dari masa lalunya untuk selamanya. Kenyataan menghantam keluarga Revan lebih keras dari yang mereka bayangkan. Tanpa bantuan Nadia, mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti sarannya. Sebuah papan besar bertuliskan, dijual cepat, terpancang di halaman depan rumah megah mereka. Sebuah monumen rasa malu yang bisa dilihat oleh semua tetangga dan orang yang lewat. Proses mengemas barang adalah sebuah siksaan batin. Ibu Ratna, yang terbiasa menyuruh, kini harus membungkus sendiri perabotan dan pernak-pernik kristal miliknya dengan koran bekas. Setiap barang yang ia sentuh adalah pengingat akan kemewahan yang ia dapatkan dari sumber yang ia hina. Air matanya seringkali jatuh tanpa suara di tengah tumpukan kardus. Siska menjadi pendiam dan pemurung. Ia harus menjual sebagian besar koleksi tas dan sepatunya secara online dengan harga miring untuk mendapatkan uang saku. Untuk pertama kalinya, ia harus naik bus umum untuk pergi ke kampus. Sebuah pengalaman yang membuatnya merasa terhina namun perlahan mulai membuka matanya tentang realitas kehidupan. Mobil mewah Ibu Ratna dan mobil sedan Revan juga dijual. Mereka hanya menyisakan satu mobil keluarga tua milik Bapak Hendra. Akhirnya, rumah itu laku, terjual di bawah harga pasar karena mereka butuh uang cepat untuk melunasi utang bank sebelum lelang benar-benar terjadi. Seperti prediksi Nadia, ada sisa uang setelah semua utang lunas. Jumlahnya cukup untuk membeli sebuah rumah mungil di daerah pinggiran kota dan modal untuk hidup beberapa bulan ke depan. Perpindahan itu adalah puncak dari kejatuhan mereka. Dari rumah 5 kamar dengan kolam renang, kini mereka tinggal di sebuah rumah tipe 45 dengan 2 kamar tidur. Dapur sempit yang panas menjadi wilayah baru bagi Ibu Ratna. Ia, yang bahkan tidak tahu cara menyalakan kompor dengan benar, kini harus belajar memasak makanan sehari-hari dari buku resep murah. Masakannya seringkali gosong atau hambar, namun mereka tetap memakannya dalam diam.
Bapak Hendra menjual stik golf kesayangannya dan mencari pekerjaan sampingan sebagai konsultan lepas untuk menambah pemasukan. Ia menjadi pilar keluarga yang sesungguhnya, berusaha menjaga sisa-sisa martabat mereka dengan kerja keras, bukan dengan kebohongan. Tidak ada lagi arisan mewah bagi Ibu Ratna atau kafe mahal bagi Siska. Mereka belajar arti kata, cukup. Mereka belajar bahwa nilai sebuah keluarga tidak terletak pada luasnya rumah atau mewahnya mobil, melainkan pada bagaimana mereka bertahan bersama di saat-saat tersulit. Itu adalah pelajaran tentang kerendahan hati yang harus mereka beli dengan harga yang sangat mahal, kemewahan dan harga diri mereka. 3 bulan berlalu sejak pertemuan di lobi apartemen. Revan telah melalui proses perceraiannya dalam diam. Ia kini bekerja lebih keras dari sebelumnya, sering mengambil lembur, bukan untuk mengejar kemewahan, tapi untuk membayar tagihan-tagihan kecil yang kini terasa begitu nyata. Ia kehilangan banyak berat badan, dan wajahnya tampak lebih tua, namun sorot matanya yang dulu lemah kini tergantikan oleh keteduhan seorang pria yang telah menerima kesalahannya. Dengan keberanian yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu, ia mengirim pesan singkat pada Nadia, meminta waktu 15 menit untuk sebuah percakapan terakhir. Tanpa diduga, Nadia setuju. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi sederhana, tempat yang netral dan jauh dari kenangan masa lalu mereka. Revan datang lebih dulu. Saat Nadia masuk, ia berdiri sebagai tanda hormat. Nadia tampak lebih bersinar dari sebelumnya. "Terima kasih sudah mau bertemu," ujar Revan saat mereka sudah duduk. "Ada apa, Mas?" tanya Nadia, langsung ke intinya. Revan menarik napas panjang. "Aku tidak akan meminta apapun. Tidak meminta uang. Tidak meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin minta maaf dengan benar." Ia menatap Nadia tepat di mata, tanpa goyah. "Aku minta maaf, Nat. Bukan karena kami jatuh miskin. Aku minta maaf karena aku adalah suami yang pengecut. Aku minta maaf karena aku lebih mementingkan harga diriku yang palsu daripada melindungi kehormatanmu. Aku minta maaf untuk setiap hinaan yang kamu terima dan aku hanya diam. Kamu tidak pantas mendapatkan semua itu. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik." Kali ini, permintaan maaf itu terasa tulus. Tidak ada agenda tersembunyi. Tidak ada nada memelas. Hanya ada penyesalan murni dari seorang pria yang akhirnya menyadari kesalahannya secara utuh. Nadia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Revan yang berbeda. Bukan Revan yang angkuh dalam kebohongan, atau Revan yang hancur dalam penyesalan, tapi Revan yang sedang dalam proses membangun kembali dirinya di atas fondasi kejujuran. "Aku terima permintaan maafmu, Mas," kata Nadia lembut. "Dan aku sudah memaafkanmu. Bukan agar kita bisa kembali, tapi agar kita berdua bisa benar-benar melangkah maju tanpa beban masa lalu." Revan tersenyum tipis. Sebuah senyum lega yang tulus. "Terima kasih, Nat. Itu sudah lebih dari cukup." Percakapan singkat itu menjadi penutup yang mereka butuhkan. Sebuah titik yang mengakhiri bab lama dalam hidup mereka. Saat mereka berjalan keluar dari kedai kopi dan berpisah jalan, mereka melakukannya sebagai dua orang asing yang pernah berbagi hidup, masing-masing menuju masa depan yang berbeda, dengan damai. 1 tahun berlalu dengan cepat. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Nadia berdiri di depan papan keberangkatan yang besar. Ia tersenyum menatap tujuannya. London. Bukan untuk liburan, melainkan untuk membuka kantor cabang pertama dari perusahaan konsultan digital yang ia bangun dari nol. Perusahaannya, Nadia Stra Consulting, telah berkembang pesat dan kini menjadi pemain yang disegani di Asia Tenggara. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi email dari majalah bisnis terkemuka yang memintanya menjadi salah satu pembicara di konferensi wanita inspiratif. Ia tersenyum, memasukkan ponselnya ke saku. Ia bebas, sukses, dan bahagia sepenuhnya atas usahanya sendiri. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, aroma opor ayam yang lezat memenuhi udara. Ibu Ratna, dengan celemek yang sedikit bernoda, tersenyum puas melihat hasil masakannya. Hari ini adalah perayaan kelulusan Siska dari sebuah universitas negeri yang terjangkau. "Siska,
yang kini bekerja sebagai staf administrasi sambil merintis usaha catering kecil-kecilan bersama ibunya, tertawa lepas saat Revan menggodanya. Keluarga itu sedang makan bersama di meja makan kayu yang kecil. Tawa mereka mungkin tidak semenggelegar dulu, tapi jauh lebih tulus. Mereka telah belajar untuk menghargai hal-hal kecil, makanan hangat, kesehatan, dan kebersamaan. Mereka bertahan, dan dalam prosesnya, mereka menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang, kehangatan keluarga yang sejati. Revan menatap ibu dan adiknya yang kini bisa tersenyum tanpa topeng kesombongan. Ia merasa damai. Ia mungkin telah kehilangan segalanya, tapi ia telah menemukan kembali dirinya. Sementara itu, ribuan kilometer di atas awan, Nadia menatap keluar jendela pesawat. Di bawah sana, dunia tampak begitu luas, penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Pintu masa lalunya telah tertutup rapat, dan di hadapannya, terbentang sebuah awal yang baru, sebuah cakrawala yang cerah, yang ia raih dengan kekuatan dan martabatnya sendiri. Dan begitulah akhir dari kisah Nadia, sebuah pelajaran pahit tentang rasa hormat dan penyesalan yang datang terlambat. Roda kehidupan benar-benar berputar, menempatkan setiap orang di posisi yang seharusnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sekarang, aku ingin tahu pendapat kalian. Bayangkan ada dua kemungkinan takdir untuk Revan setelah semua ini terjadi. A. Kesempatan kedua. Setelah bertahun-tahun, Revan yang sudah benar-benar berubah, akhirnya menemukan pasangan baru dan membangun keluarga yang sederhana namun jujur dan bahagia. Atau B. Hukuman abadi. Revan harus menanggung penyesalannya sendirian seumur hidupnya. Tidak pernah menemukan kebahagiaan lagi sebagai pengingat abadi atas kesalahannya pada Nadia. Menurut kalian, Revan lebih pantas mendapatkan takdir A atau B? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kita lihat tim mana yang paling banyak. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya.